Sekali lagi katakan shalom. Dan Yesus baik untuk kita semua. Kalau kita hadir saat ini, kita boleh berkumpul bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, semua karena campur tangan Tuhan. Kita mau rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau rindu jiwa kita dibebaskan oleh Roh. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau memuji besaran namanya yang kudus. Biarlah segala bangsa, segala umat memuji, menyembah-Mu Tuhan. Setiap yang bernafas memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, Bapa yang ada dalam surga. Kembali kami ucap syukur kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Kami akan mulai ibadah ini, Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji, dimuliakan. Yang kami sanjung, kami puja Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati kami yang hadir saat ini, kami yang melayani, mungkin dan yang lain dalam perjalanan Tuhan. Engkau berkati Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini. Inilah doa kami. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Di saat ini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah. Sebab Tuhan, sebab Tuhan Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Kini saatnya, kini saatnya, amin. Kini saatnya kami berdiri di altar-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah. Sebab Tuhan Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tatap suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji. Kita masuk
Dengan apa
dengan apa? Dengan apa kami balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya, selamanya. Terima kasih, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian syukur bagi Tuhan. Saat ini kami siap memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dan siap memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Ada sukacita? Kita akan memuji Tuhan. Kita mau melompat bagi Tuhan. Kita mau bebaskan setiap beban-beban yang mengikat saudara-saudari. Mari kita bebas hati untuk Tuhan. Jangan lihat latar belakangmu, jangan lihat apa yang kau lakukan di belakang, tetapi pandang Tuhan. Ketika kau datang ke sini, engkau mau memuji, memuliakan Tuhan, maka engkau akan terlepas hari ini. Haleluya. Yes, Yesus kita dahsyat luar biasa. Dialah pelukis, dialah pencipta yang baik. Pelukis cakrawala, perangkat jagat raya, pencipta alam semesta. Sekali lagi, cakrawala, perangkat jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, datang penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di mana, mujizat dikatakan. Gadis sorga yang lagi pelukis cakrawala, perangkat jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata,
berganti kau. Amin. Tangga pujian Tuhan Yesus paling baik. Terima kasih Tuhan. Engkau paling baik. Bagi kami semua. Amin. Jangan Tuhan, Tuhan Yesus. Hari-hari hidup yang kau dalam susah dan senang, dalam susah dan senang, Tuhan ada padamu. Tuhan Yesus sungguh manis lawan. Sekali lagi dan kebanyakan Tuhan Yesus. Pada hari-hari hidup yang kau rasa dalam susah dan senang, susah dan senang, Tuhan ada padamu. Tuhan Yesus sungguh manis lawan. Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, yes, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus paling baik, amin, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Dan kebanyakan Tuhan Yesus. Hari-hari hidup, hari-hari hidup yang kau rasa dalam susah dan senang, Tuhan ada padamu. Tuhan Yesus sungguh manis lawan. Tuhan Yesus paling baik, amin, paling baik, yes, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, amin, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, haleluya, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, setelah hidup, amin. Ada hari Yesus setiap hidup, kami mendengarkan karena ku tahu, karena ku tahu Dia pedang hari Yesus hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari Yesus, sebab Yesus hidup, kami tidak gentar karena ku tahu Yesus pedang hari Yesus hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup. Haleluya, ada hari Yesus, sebab Yesus hidup. Tak gentar karena ku tahu Dia pedang hari Yesus hidup jadi berarti sebab Yesus hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih. Selamat duduk kembali. Tuhan Yesus diberkati kita semua. Ada sukacita toh? Haleluya. Kita akan masuk lebih dalam.
Terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah, dalam setiap jalan, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Sekali lagi kita akan pujian dalam Kau tahu hatiku tuh. Semuanya semua bangkit berdiri. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalan, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kita katakan sama-sama, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau
dengan kasih Kristus, persilakan Bapak untuk berbicara dalam doa firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong bukakan kita hati, kita duduk, kita dengarkan firman. Tuhan, tolong Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Duduk. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita, men. Amin. Haleluya, hari ini hari yang luar biasa. Ya. Sampai ya kita boleh berjumpa lagi. Puji nama Tuhan, terima kasih buat yang saudara yang boleh hadir. Yang kita bersyukur kalau Tuhan sungguh luar biasa untuk kita hari ini. Kita boleh beribadah, kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk Tuhan, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita boleh cari Tuhan, kita bisa tetap setia, ya. Itu semua karena pemberian Tuhan. Cari Tuhan itu, ya, bukan kehendak manusia, ya. Karena apa? Manusia tidak sanggup, tidak mampu untuk apa datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang melayakkan manusia dan menggerakkan manusia untuk mencari Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, tidak mungkin kita cari Tuhan. Orang cari Tuhan karena ada hatinya digerakkan, ya toh? Rasa rindu akan Tuhan, rasa haus akan Tuhan, itu kuncinya. Kalau orang tidak tergerak, tidak mungkin akan mencari Tuhan, tidak mungkin akan beribadah. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya semua karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, men. Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang bertanggung jawab menggerakkan manusia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dia adalah penghibur, dia adalah penolong. Puji nama Tuhan, hari ini sungguh luar biasa, ya. Kita masuk di minggu yang kedua, ya, di bulan ini, ya. Hari ini juga kita ada perjamuan. Jadi saudara bersyukur kalau saudara bisa ambil bagian dalam, ya, sakramen perjamuan. Karena perjamuan adalah salah satu dari perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Selain amanat agung atau baptisan dan lain sebagainya, perjamuan juga adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan katakan apa? Lakukan itu sampai Tuhan datang. Peringati itu. Ya, kita harus lakukan perjamuan. Perjamuan adalah peringatan akan pengorbanan Tuhan buat saya dan saudara. Nah, Yesus telah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Kita harus memperingati kematiannya itu lewat perjamuan kudus. Ya, kenapa tuh harus dilakukan perjamuan kudus? Ya, karena tidak cukup saja kalau kita lewat firman Tuhan atau berkhotbah, karena kita bisa lupa. Tapi kalau kita lakukan seperti begini, berarti kita sudah tahu, berarti kita memperingati pengorbanan Tuhan, ya kan? Jadi puji nama Tuhan. Hari ini mari perjamuan itu dalam Korintus katakan bahwa kita harus apa? Membereskan diri, amin. Kita harus bereskan diri kita dari hal-hal yang secara firman, ya, secara kebenaran itu dosa. Supaya apa? Kita layak. Supaya kita layak untuk apa? Untuk makan dan minum. Anggur dan hosti yang melambangkan tubuh dan darah Kristus.
Supaya apa? Kita jangan sakit-sakitan. Kadang orang salah, akhirnya pada sakit. Ya kan? Padahal sebenarnya itu perjamuan itu untuk apa? Untuk kita sehat. Karena apa? Kita memperingati pengorbanan Tuhan. Tuhan berkorban untuk apa? Yang sakit disembuhkan, ya kan? Yang beban masalah persoalan apa, Tuhan beri jawaban. Tapi kenapa ada persoalan? Ya, karena apa? Karena orang salah, ya kan? Bukan asal-asalan, tapi dari hatimu ketika engkau pegang anggur atau hosti, itu engkau harus bersungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya, engkau imani bahwa anggur dan hosti yang ada, roti yang ada, ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah mati untuk saya. Itu kuncinya. Dan di situ kita akan melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Amin. Haleluya, luar biasa. Nah, saya rindu akan melihat kebenaran firman Tuhan. Satu Korintus 4 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan satu ayat ini. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Dengar baik-baik ya firman Tuhan ini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari puasa. Amin. Ketika Yesus hadir ke dunia, ya, dia bukan hanya datang untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara, atau untuk dosa-dosa kita. Tapi sebelum dia masuk dalam penderitaan itu, dia mengabarkan kabar baik, ya kan? Injil. Tentang apa? Tentang kerajaan surga. Dia lebih banyak berbicara tentang kerajaan surga. Dimanapun dia pergi, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dia selalu membicarakan tentang kerajaan surga, saudara. Artinya ada kehidupan. Setelah kita hidup di dunia ini, kita akan masuk pada kehidupan. Ya, ada dua kehidupan di sana, surga dan neraka. Surga itu berbicara tentang kerajaan surga. Ya kan? Tuhan sedang mempersiapkan satu pemerintahan yang kekal. Bukan seperti kerajaan-kerajaan yang ada pada dunia ini. Kerajaan di dunia ini, ya, tidak kekal toh. Dari dulu ganti-ganti muncul kerajaannya. Israel toh berapa kali jadi kerajaan. Akhirnya apa tidak? Artinya kerajaan di dunia ini sifatnya tidak kekal. Makanya Tuhan menyiapkan suatu kerajaan yang kekal untuk saya dan saudara. Suatu pemerintahan di mana Tuhan sendiri dia memerintah. Yang firman Tuhan katakan di sana tidak ada apa? Ratap tangis. Tidak ada kertak gigi. Artinya di sana hanya ada kesenangan. Nah, di surga itu hanya ada kesenangan. Jadi rugi saudara kalau kita tidak ke surga, di sana berugi. Ya. Karena apa? Kita sudah menderita di dunia. Bayangkan, kita sudah menderita loh. Menderita bukan hanya kau dianiaya, tidak saudara. Ya, atau kau bekerja juga kau menderita. Baru ketika engkau selesai dari dunia ini, engkau tidak masuk dalam kerajaan yang luar biasa itu yang Tuhan janjikan. Saudara menjadi orang yang paling rugi. Ya, atau karena apa? Tiap hari engkau hanya mendengarkan firman. Hati-hati, ada orang mendengarkan firman namun tidak percaya. Kita harus jadi orang-orang yang mendengarkan firman dan percaya. Dan apa? Bukan hanya percaya tapi berusaha untuk memiliki. Itu kuncinya, ya kan? Kita harus berusaha memiliki. Oh, saya harus, tidak bisa tidak. Saya akan tetap dengan Tuhan. Ya kan? Saya harus perjuangkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya harus menyatakan, saya harus masuk melihat kerajaan yang Tuhan janjikan selama dia ada di dunia. Amin. Jangan kita jadi orang yang merugi.
Kami memarikkan diri sungguh-sungguh untuk Tuhan. Amin. Orang saja kalau mau pergi di kantor presiden, kantor bupati, ya toh, senangnya minta ampun. Apalagi kalau dia sudah bersiap, jauh-jauh hari itu dia diundang. Oh nanti minggu depan tolong ya, saudara boleh bersama-sama dengan Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, boleh ke istana. Itu pasti ada persiapan. Duh, jauh-jauh hari baju apa boleh? Celana apa ya? Ini orang penting mau ketemu nih. Kerinduan. Ya toh, dia kerinduannya mempersiapkan dirinya. Karena itu kita ada dunia, kita harus memiliki kerinduan untuk mempersiapkan diri kita untuk apa? Masuk dalam kerajaan yang kekal itu. Ya, tidak ada kerajaan di dunia yang kekal. Hanya kerajaan surga. Sebagian orang sudah bisa melihat bagi mereka yang dikaruniakan Tuhan. Tapi sangat besar orang belum melihat. Hanya percaya lewat apa? Lewat kebenaran dan lewat kesaksian dan hamba Tuhan. Kalau saya dan saudara bukan orang yang melihat kami dikaruniakan Tuhan, namun kita mendengar dari kebenaran ini, mari kita harus pertahankan itu, amin. Kita harus kejar sampai kita peroleh itu, amin. Amin. Harus. Memang tidak mudah. Rintangan itu ada. Memang tidak gampang. Tapi kalau kita mau berjalan, ya toh, Tuhan mau kita hanya melangkah. Intinya kita melangkah. Cepat atau lambat, yang penting kita melangkah, jangan berhenti. Itu kuncinya. Kalau kau berhenti, berarti kau menghambat, ya kan? Orang bilang pelan tapi pasti. Artinya kita melangkah, ya kan? Sudah pernah dengar cerita tentang apa? Kancil dan siput, ya kan? Cerita itu mungkin ya kita dulu masih sekolah nonton TV, ya kan? Kancil sama siput berlomba. Ya kancil tuh dia pandang enteng, dia beristirahat. Tiba-tiba siput keong itu yang jalan pelan itu sudah lambung dia. Dia kaget, dia lagi. Akhirnya apa yang menang siapa? Siput. Kancil itu keong itu yang menang. Karena apa? Berapa kali kancil itu harus beristirahat, dia berhenti. Ya toh? Dia memandang enteng. Jangan, kita harus tetap berjalan sekalipun lambat. Karena jalan, tidak semua jalan itu pasti mulus, ya kan? Apalagi kalau kau lari ke arah-arah Tambrau, arah-arah Maibrat, itu biasanya ada aspal, mulus, licin. Mungkin berapa kilo ke depan kau akan dapat jalan cor, berapa kilo ke depan jalan sirtu, lebih parah lagi jalannya. Biasanya itu kalau sudah makin dekat itu yang parah jalannya. Saya alami, karena saya waktu itu ke Manokwari, lihat jalur darat, ya ke Ransiki Manokwari lewat jalur darat lewat Tambrau. Dari Sorong enak, mulus aspal coy, sampai Pega. Dia sudah mulai masuk itu sudah mulai cor. Talapas sudah pertengahan antara Sorong Manokwari, Tambrau Manokwari, itu jalannya sudah mulai hancur. Oh, lubang-lubangnya. Mobil jalan tidak mau. Ya. Tapi ketika kita sudah sampai masuk ke Manokwari mulai mulus. Itu rahasia. Ya, dan semakin dekat Tuhan itu biasanya dia Kenapa? Setan kan berusaha, dia tidak bisa. Dia juga tidak mau kalah. Ya, karena itu kita jangan jadi orang yang menyesal ke depan kalau kita tidak masuk dalam kerajaan itu. Ya toh. Hamba Tuhan di sana berbicara kerajaan surga, hamba Tuhan di sini berbicara kerajaan surga. Di situ kerajaan surga, kerajaan surga, kerajaan surga. Setiap minggu saya beribadah pasti hamba Tuhan berbicara tentang kerajaan surga. Baru pertanyaan saya, kalau kita tidak melihat itu, ruginya minta. Karena di sana
hal yang luar biasa yang tidak kita temukan di dunia ini ada di sana. Kita tinggal bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Dia bukan hanya sebagai Tuhan saja, tapi dia sebagai Raja yang memerintah. Nah, dan kita harus bersyukur. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ingat baik-baik ya. Kerajaan surga bukan hanya ngomong. Tuhan tidak banyak ngomong, tapi dia berbuat. Tuhan tidak pernah banyak ngomong. Dia berbuat, dia bukti bahwa dia Tuhan. Ya tahu? Karena kita harus bersyukur. Rasakan. Ya tahu? Kalau kita menghadirkan, firman Tuhan katakan bahwa kerajaan surga kita bisa hadirkan juga dalam diri kita. Ya kan? Dalam apa? Firman Tuhan tentang dua bapa kami kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya suasana di bumi kita bisa bangun seperti suasana di surga itu. Bisa. Disitulah kita melihat apa? Mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan, kerajaan surga. Kalau orang tidak bisa melihat kuasa Tuhan, maaf, kalau orang berbicara kerajaan surga tapi hanya perkataan no, firman Tuhan tidak menjamin. Karena kerajaan surga bukan berbicara perkataan, amin, tapi berbicara kuasa. Artinya apa? Kita melihat kuasa Tuhan terjadi dalam diri kita. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk diri kita, amin. Bagi orang tua ya, diberkati dalam pekerjaan, anak-anak tuh berhasil, itu berkat yang luar biasa. Sebagai orang muda, engkau diberkati, dikasih Tuhan pekerjaan yang luar biasa. Pasti Tuhan juga akan menyediakan yang apa? Jodoh yang terbaik. Yang penting intinya dari Tuhan dulu, ya toh. Mari kita utamakan Tuhan dulu. Kenapa kerajaan surga berbicara kuasa? Artinya jadi. Tuhan siapkan. Kamu bisa dicari dari Tuhan, nanti Tuhan sediakan yang terbaik. Ya toh, kuasa kok. Tuhan berkuasa menyediakan. Bahkan tanpa kau minta pun juga Tuhan sediakan. Karena apa? Dia tahu Tuhan itu tahu. Tuhan mengenal saya dan saudara lebih daripada saya dan saudara mengenal Tuhan, mengenal diri kita. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan lebih mengenal saya dan saudara lebih daripada kita mengenal diri kita? Karena Dia menciptakan kita kok, ya kan? Dia pencipta. Sedangkan seorang ibu saja yang melahirkan anak saja, dia belum bisa menjamin anaknya ke depan seperti apa, iya kan? Tapi Tuhan sanggup menjamin itu. Karena apa? Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal di saat kau lahir, dia yang akhir di saat kau berhasil, ya kan? Di saat kau berumah tangga, di saat kau sukses, dia ada di situ. Karena dia yang awal dan yang akhir, artinya dia menyertai. Itu kuncinya, ya kan? Dia menyertai saya dan saudara. Kuasanya itu menyertai. Dia menolong. Dari kerajaan surga bukan berbicara perkataan, amin. Kuasa. Harus lihat kuasa Tuhan terjadi, ya kan? Harus kita lihat kuasa Tuhan terjadi. Itu kan hanya 2000 tahun yang lalu kita murid-murid orang. Sekarang kan no, Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Rasa Tuhan tetap sama. Yang berbeda hanya cara kerjanya.
Ya kan? Cara kerja Tuhan pada masa dulu beda. Kenapa Tuhan pakai Musa belah laut? Karena pada masa itu belum ada kapal, ya kan? Kalau sekarang ada pesawat, ada kapal. Kalau pertanyaan saya, mujizat Tuhan terjadi seperti apa? Mujizat Tuhan terjadi di saat kau tidak ada apa-apa, Tuhan sediakan untuk kau bisa kemana saja, ya kan? Mujizat Tuhan. Tuhan memberkati kau, bukan hanya Tuhan mengirim burung gagak, bukan Tuhan hanya mengirim orang untuk memberkati kau, tapi Tuhan juga memberkati kau oleh pekerjaanmu sehingga apa? Kau bisa kemana saja. Kerajaan surga bukan berbicara perkataan, kuasa. Karena itu mari berusaha. Supaya kita melihat Tuhan bekerja dalam diri kita, kuasa Tuhan terjadi dalam diri kita. Amin. Memang enggak, ya. Jadi kalian heran anak muda, saya mau kasih tahu ya, dalam dunia ini, ingat dunia ini kepunyaan Tuhan. Tetapi yang berkuasa di dunia ini setan saja. Karena apa? Dia sedang membangun kerajaannya di dunia ini. Ingat dunia ini akan dibinasakan, ya kan? Sekarang setan lagi membangun kerajaannya di dunia ini. Makanya jangan heran kalau sebagai anak muda pun gampang terpengaruh, ya kan? Orang jadi malas cari Tuhan dan lain sebagainya, karena wajar. Karena setan lagi bekerja. Sekarang dia kerja luar biasa. Karena ini dia Tuhan yang punya, tapi dia berkuasa di dalam kepunyaan Tuhan. Tapi intinya bumi ini akan dibinasakan juga kok, ya kan? Karena Tuhan membangun suatu bumi yang baru, yaitu kerajaan surga, kehidupan yang tidak ada hal-hal yang binasa, semuanya kekal. Karena itu binasa. Jadi jangan terpengaruh, coy. Jangan kita terpengaruh dengan tawaran dunia, kerajaan dunia, kenikmatan dunia ada guna. Hidupmu hanya 80 tahun, firman Tuhan katakan 70-80. Manfaatkan itu. Sebenarnya manfaatkan. Ulang tahun saya besok, usia saya bertambah 25 tahun. Nah, itu bertambah berkurang. Karena firman Tuhan bilang 80, 70, 80, kalau 19 tahun berarti berkurang berapa? Ya kan? Berkurang happy. Sebenarnya semakin kita usia kita tapi apa cari kita? Karena setiap usiamu akan ada perubahan dalam dirimu, ya kan? Akan ada perubahan. Masih muda kuat, tapi kalau sudah usia masuk di hari tua, fisikmu akan lemah. Kalau dari sekarang kau tidak menjaga fisikmu, kau akan terasa ketika kau di hari tua nanti. Karena itu harus jaga kesehatan dari sekarang. Karena dunia ini, ya itu kan setan lagi bangun kerajaannya. Kerajaan setan itu kerajaan yang menghancurkan. Dunia sekarang ini udara saja sudah tercemar, virus, kan? Banyak orang sakit-sakit. Tidak ada lagi yang nikmat di dunia ini, coy. Nah, kematian itu mungkin dulu, ya orang meninggal. Mungkin 1 bulan, 1 tahun mungkin kita bisa hitung dengan jari. Sekarang enggak. Jarimu tidak mampu hitung. Manusia meninggal, manusia mati kayak apa saja. Karena itu kita harus bersyukur, amin. Kerjaan Tuhan bukan sebuah perkataan, tapi kuasa. Lihat kuasa Tuhan, amin. Kejar kuasa Tuhan. Apa kerinduan? Apa? Punya kerinduan Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Kejar kuasa Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik. Kerinduan punya pekerjaan, kejar ini, Tuhan akan sediakan yang terbaik. Karena janji Tuhan apa? Tuhan tidak merancangkan apa? Rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan yang penuh harapan. Tidak ada kegagalan di dalam Tuhan, amin. Kuncinya kuasa Tuhan, bukan perkataan. Karena kerajaan surga berbicara tentang kuasa. Haleluya. Ya.
Jadi mari saudara ya, tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa hal-hal yang luar biasa ya saya mau sampaikan ya, di saat engkau lemah, toh, di saat engkau punya masalah persoalan, mari datang cari Tuhan, bukan cari dunia. Tidak ada solusi yang kita dapat. Semakin engkau menghindar, semakin banyak persoalan. Betul. Lebih baik pasrah sama Tuhan, datang cari Tuhan. Nanti Tuhan berjalan. Jangan kita di hari saat senang kita cari Tuhan, no. Mari, di saat engkau lagi tertekan, engkau lagi terbelenggu, bahkan nyawamu jadi taruhan, tetap cari Tuhan. Karena di situ engkau akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Kenapa rasul-rasul mereka begitu ngotot, padahal mereka diancam loh, nyawa mereka jadi taruhan, tapi kenapa mereka ngotot harus sampaikan firman, harus menyampaikan kebenaran, padahal nyawa loh, mereka terancam pada masa itu, dibunuh, tapi kenapa mereka tetap pertahanan firman, harus sampaikan ke ujung dunia? Karena apa? Kuasa Tuhan menyertai mereka, amin. Itu kuncinya. Karena kerajaan surga bukan berbicara perkataan, tapi kuasa. Itu penting. Amin. Mari saudara, ke depan mari kita harus usahakan supaya lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, jangan pernah menyerah sampai Tuhan bekerja. Itu kuncinya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Supaya mengantuk lari. Sudah tahu kalau mencari Tuhan itu pasti miskin, angin sepoi-sepoi, mata mulai lemah. Kita akan masuk lebih dalam untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan melakukan terjemahan terus. Tadi firman Tuhan sudah katakan bahwa dalam 1 Korintus berbicara tentang perjamuan kudus, anggur yang melambangkan dari Yesus dan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Perjamuan kudus itu mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus yang mati untuk kita semua. Ketika kita bertobat dan percaya, maka segala dosa disucikan oleh kuasanya dan darah yang kudus. Bukan hanya itu saja saudara, perjamuan kudus mengingatkan kita agar kita selalu bersekutu dengan Kristus. Dia adalah pokok anggur yang benar, dalam arti kita menjalani hubungan kita dengan Tuhan dengan intim. Itulah perjamuan kudus. Kita memakan tubuh dan darah Yesus menjadi satu di dalam tubuh kita. Mari kita angkat pujian yang berkata,
untuk pengorbananmu. Biarlah Kau berkati anggur ini dan roti yang melambangkan tubuhmu Tuhan, menjangkau di dalam tubuh kami, sehingga apapun yang mengikat kami akan terlepas, segala penyakit yang mengikat kami akan disembuhkan. Di dalam nama Yesus berkati roti dan anggur ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Darahnya amat kuasa, Sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan. lepaskan segala sakit, Darahnya tebus saya. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri. Sebelum kita minum makan dan tubuh Kristus, kita mengakui dosa kita. Jikalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Dengan baik, jikalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Kalau ada kepahitan, kejengkelan, sakit hati, dendam, amarah, kebencian, mari kita bereskan dulu dan kita mengampuni sesama kita. Kita harus lepas pengampunan bagi mereka sebelum kita terima perjamuan kudus ini. Dan jika kita yang menerima perjamuan kudus, kita harus sadar bahwa kita memberitakan kematian Yesus Kristus sampai Dia datang kembali. Untuk itu, kita sediakan roti dan anggur. Kita buka anggur dulu, dan di dalam roti ada ayat yang kita bisa baca, ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita siapkan roti dan anggur kita. Saya memberikan waktu untuk kita membaca ayat yang ada di dalam roti kita. Ayat ini mencari kekuatan. Kalau sudah, mari kita kembali ke tempat. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus dengan membaca firman Tuhan. Saya akan membaca dalam 1 Korintus 23 ayat sampai 30. Dengan firman Tuhan baik-baik, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan meminum cawan itu. Perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur adalah melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita angkat roti kita di atas kepala dan kita berdoa. Bapa di surga kami mengucap syukur untuk roti yang sudah kau berkati ini, yang melambangkan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Biarlah kami sungguh percaya kepada Engkau Tuhan. Kita percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dan di dalam nama Yesus Kristus kita makan sama-sama. Haleluya, amin. Sesudah kita makan roti seperti roti yang sudah bersatu dengan tubuh kita, biarlah roh Tuhan juga selalu bersekutu. Biarlah roh kita juga selalu bersekutu dengan roh Tuhan. Siapkanlah cawan kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya untuk anggur yang sudah diberkati ini melambangkan darah Yesus, menyucikan bilurmu, menyembuhkan segala macam penyakit, membebaskan setiap kutuk yang mengikat kami. Di dalam nama Yesus kami selalu membutuhkan perlindungan kuasa darah-Mu Yesus dan urapan-Mu. Kami percaya bahwa anggur yang sudah diberkati ini adalah melambangkan persekutuan dengan darah-Mu Yesus. Yang kita semua yang percaya kita katakan dan kita minum. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Untuk perjamuan kudus ini kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang menepis setiap kesiapan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena salibmu, Hosana. Karena pengorbananmu Tuhan, karena
sekarang, besok, seterusnya engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan engkau tidak punya waktu. Jika hari ini Tuhan masih berikan engkau kesempatan, inilah waktu yang terbaik. Jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah mendengar setiap orang lain yang menjatuhkanmu. Ketika Tuhan mengenal engkau, Dia tidak akan bertanyakan apa masalahmu. Dia tidak tanya persoalanmu, tapi Dia memanggilmu. Hanya Dia yang mengerti engkau. Hanya Dia yang memahami setiap hati. Engkau menangis kepada manusia, manusia tidak akan bisa menolongmu. Engkau datang kepada manusia memohon bantu, manusia tidak akan bisa membantumu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia berikan kita sukacita, Dia berikan kita kelegaan, Dia berikan kita damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik. Kalau Dia menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berarti kita harus pakai tubuh kita untuk memuji Tuhan. Kita harus pakai tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah lihat kelemahan. Jangan pernah katakan Tuhan saya mau berdosa. Tuhan selalu dicap orang yang berdosa. Percayalah ketika engkau datang, Tuhan kita Tuhan yang mengampuni. Manusia tidak bisa mengampuni kita, tapi Tuhan kita maha pengampun. Kita harus bangga punya Tuhan. Kita harus bangga punya Tuhan. Haleluya. Di umur yang sisa ini kita pakai untuk memuji, memuliakan. Di umur kita yang tersisa ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Biar orang mau bilang orang gila, kami gila karena Tuhan. Biar orang menghina, kita tahu Tuhan kita besar. Tuhan kita punya kuasa. Dia berjanji Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Ketika engkau memilih untuk melayani Dia, ketika engkau memilih untuk menjadi penamping hidupnya selamanya, ketika engkau berani melangkah bersama Tuhan. Proses itu banyak, saudara. Tetapi ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih dari yang kau berikan. Tuhan akan memberkatimu. Itulah Tuhan. Dia berjanji Dia tidak akan pernah mengingkari. Karena salibmu ku hidup, yes. Karena salibmu restinu. Boleh dibisikan sanggup melakukan mujizat karena salibmu, karena Engkau Tuhan. Kau yang memilih aku, bukan dunia yang memilih. Amin. Engkau
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu luar biasa bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh mengambil bagian dalam perkara yang luar biasa, yang ajaib, yang Tuhan telah lakukan dengan sempurna 2000 tahun lebih yang lalu lewat pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengambil bagian di dalamnya Tuhan. Sebab kami percaya kami adalah anak-anak Allah yang telah ditebus lewat pengorbananmu yang sempurna Tuhan. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kami adalah anak-anak kerajaan yang bukan hanya berkata-kata, tapi kami anak-anak kerajaan yang mengerjakan kuasa Tuhan. Karena kami diberikan kuasa langsung dari Tuhan yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Karena itu kami percaya Tuhan bahwa kuasa-kuasa-Mu akan menyertai kami. Mujizat-mujizat, tanda-tanda heran terjadi bagi kami Tuhan. Kami melihat Tuhan bekerja lewat mujizat-mujizat yang luar biasa. Kami menuai Tuhan mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam diri kami Tuhan. Karena kami imani firman-Mu ya dan amin. Kau sedang bekerja saat ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat pengorbanan-Mu Tuhan, lewat kerajaan-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan. Segala sakit penyakit, segala persoalan, segala apapun rintangan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah selesaikan dengan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih, kami hanya menerima apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengimani firman-Mu dan kami yakin terjadi dalam diri kami. Kami akan melihat ke depan Tuhan bekerja dengan sempurna bagi kami. Berkati kami Tuhan, kami akan memberi itu pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau akan mengembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu. Kami akan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita masuk di pujian, mari kita berdoa untuk persembahan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati dalam pekerjaan usaha mereka. Biarlah Engkau yang memberkati mereka keluar masuk mereka. Engkau mengangkat mereka, Engkau berjanji mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Mereka tetap naik di dalam Tuhan. Mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kerohanian mereka bertumbuh untuk mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Di dalam nama Yesus, inilah doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan jiwa
firman kita. Kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, mulai hari Minggu depan kita akan mulai aktifkan ibadah kita kembali. Hari Senin kita akan ibadah Youth Harvest bergiliran. Nanti alamatnya mungkin di Victory. Hari Rabu kita akan ibadah keluarga Harvest atau gabungan dengan seluruh Youth Harvest. Kita ibadah hari Rabu sama-sama di sini. Hari Jumat ada pondok Daud, yaitu pujian penyembahan untuk Tuhan. Kita kumpul di sini malam jam 8. Jam 8 malam kita kumpul untuk praise and worship. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa sharing juga. Dan hari Sabtu kita akan melakukan doa puasa jam 12 siang itu di rumah masing-masing atau pribadi kita masing-masing, baik yang bekerja. Dan sore kita kembali untuk latihan persiapan hari Minggu. Dan hari Minggu sebentar kita akan ibadah sore. Kita akan mulai ibadah sore. Kita akan aktifkan, karena mungkin ada yang pagi tidak ibadah, kita bisa alihkan ke ibadah sore. Tapi bukan berarti ibadah 2 kali baru kita harus masuk pagi saja, sore saja. Tidak, harus pagi dan sore, karena 1 hari kita berikan kepada Tuhan. Oh, itu dengan hati yang suka cita datang pada Tuhan. Ibadah itu mengambil janji. Kita sudah 6 hari kita sudah bekerja, jadi 1 hari kita berikan full untuk Tuhan. Hari Minggu pagi dan Minggu sore kita akan ibadah. Oke, ini pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan menutup ibadah kita. Terima kasih. Udah semua bangkit berdiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, di dalam lembah dan kegelapan kami tidak takut, sebab Engkau beserta kami. Kami percaya atas berkat-Mu. Kami percaya melimpah dalam hidup kami, sajikan kemurahan, karena kami yang puji Engkau Yesus. Ku
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik untuk kami. Kami bersyukur di mana Tuhan boleh membawa kami, menuntun kami lewat ibadah raya yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami terima janji kebenaran firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berjanji di lewat firman-Mu Tuhan, bahwa ibadah adalah janji. Ada janji dalam setiap ibadah. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, karena itu kami punya hak untuk menerima janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami imani Tuhan, Kau bukan hanya memberkati kami secara jasmani, secara rohani pun juga Kau berkati kami luar biasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membawa kami untuk melihat perkara-perkara yang ajaib, melihat kerajaan surga yang penuh kuasa itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi kami yang beribadah saat ini, baik Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kau begitu luar biasa Tuhan. Kau terus menaruh kesetiaan, ketatan bagi Bapak kekasih yang ada, yang boleh bersama-sama dengan kami terus mensupport pelayanan Tuhan, terus membantu menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin